Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senaru Aldevra Nugroho dengan NIM 130625047. Saya izin mempresentasikan tentang Project UAS MKU Landasan Pendidikan dengan subtopik Project Based Learning Explained dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan NIDN 0002106503. Kita akan lanjut yang pertama, itu adalah ringkasan materi. PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam mengerjakan suatu proyek untuk memecahkan masalah yang nyata dan menghasilkan sebuah produk atau karya. Dalam model ini, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi belajar melalui proses menyelidiki, merancang, mengerjakan, dan mempresentasikan dari hasil karyanya. Nah, selanjutnya ada learning outcome. Yang pertama, memahami konsep materi pembelajaran melalui penyelesaian proyek secara mandiri dan kelompok. Dan yang kedua, mengidentifikasi masalah nyata yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, merancang rencana kerja proyek secara sistematis dan juga terstruktur. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah informasi atau data yang relevan untuk menyelesaikan proyek. Saya mengambil studi kasus Project Based Learning Explained yang bisa diakses di video di bagian sini. You sat in class, memorized as much as you could, and tried to pass a test at the end. But is that good enough? These days, school can be more interesting and effective by focusing students on work that matters. This is project-based learning explained. Most adults live in a world of projects. Whether it's a job assignment, home improvement, or planning a wedding, we need to actively solve problems. But unfortunately, schoolwork looks more like this. Selanjutnya kita akan lihat latar belakang dari video tersebut. Jadinya, pembelajaran tradisional sering bersifat pasif. Siswa mendengarkan guru, mencatat, lalu menghafal. Tetapi, metode seperti itu terkadang kurang mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kreativitas, dan juga kolaboratif, dan juga pemecahan masalah yang nyata. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan akan model pembelajaran yang lebih efektif dan juga bermakna. Project Based Learning atau PJBL dipandang sebagai salah satu solusi. Dalam PJBL, siswa belajar melalui proyek nyata yang menantang, bukan hanya menerima informasi, tetapi juga mengeluarkan informasi tersebut. Hal ini memungkinkan siswa untuk memahami materi secara mendalam sambil melatih keterampilan praktis dan juga sosial. Habis itu, saya izin menjelaskan tentang teori pendukung Project Based Learning Explained. Yang pertama, Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan melalui penyelesaian suatu proyek yang berkaitan dengan permasalahan nyata. Model ini menekankan proses penyelidikan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil proyek secara sistematis. Ini literaturnya ada Serevina 2019. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek, mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri dan juga kolaboratif, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu menerapkan dalam situasi nyata. Selanjutnya itu ada teori pendukung peran peserta didik dalam PJBL. Dalam PJBL, peserta didik berperan aktif sebagai perancang dan pelaksana proyek. Bukan sekadar menerima informasi, peserta didik dituntut untuk mencari, mengolah, serta mempresentasikan informasi secara mandiri maupun kelompok. Setelah itu yang ketiga ada teori pendukung manfaat PJBL dalam pembelajaran. Yang pertama, Project Based Learning mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik karena menuntut siswa menganalisis masalah, mencari solusi, dan membuat keputusan berdasarkan data yang diperoleh selama proses proyek. Setelah itu yang keempat ada PJBL dan kurikulum merdeka. Project Based Learning sangat relevan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek nyata untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Selanjutnya ada input masalah dari studi kasus Project Based Learning Explained. Yang pertama, pembelajaran pasif masih didominasi metode ceramah, sehingga peserta didik kurang aktif dan hanya menerima informasi tanpa keterlibatan nyata. Yang kedua, peserta didik belum terlatih dalam keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan juga kreativitas. Dan yang terakhir ada materi pembelajaran tidak kontekstual dengan kehidupan nyata, sehingga siswa kesulitan memahami manfaat belajar. Nah, proses penyelesaian masalahnya, yang pertama ada PJBL diterapkan dengan mengajarkan peserta didik terlibat langsung dalam proyek berbasis masalah nyata dan tidak pasif, sehingga siswa belajar melalui praktik, diskusi, dan juga eksplorasi. Dan yang kedua, melalui PJBL, peserta didik bekerja dalam kelompok, menyelidiki masalah, serta mempresentasikan hasil proyek, sehingga keterampilan kritis berkembang secara alami.
Yang ketiga, PJBL menghubungkan materi dengan situasi nyata melalui proses berbasis masalah lingkungan atau sosial sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan juga relevan. Nah, selanjutnya ada output masalah. Peserta didik yang awalnya pasif dalam pembelajaran menjadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga penyelesaian proyek. Dan yang kedua, kemampuan berpikir kritis peserta didik meningkat, terlihat dari keterampilan menganalisis masalah, membuat keputusan, dan juga menyusun solusi berdasarkan data hasil proyek. Dan yang terakhir, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna karena materi dihubungkan dengan permasalahan nyata, sehingga siswa lebih memahami manfaat belajar dalam kehidupan sehari-hari. Feedback yang pertama, seharusnya penerapan PJBL, peserta didik yang sebelumnya cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi terlibat aktif dan juga tidak pasif dalam diskusi kelompok, bertanya, dan mengemukakan pendapatan selama proses penyelesaian proyek. Nah, feedback yang kedua, kemampuan berpikir kritis peserta didik mengalami peningkatan yang terlihat dalam cara mereka menganalisis permasalahan, menyusun perencanaan proyek, dan juga mengevaluasi hasil kerja. Peserta didik tidak lagi menerima informasi secara mentah, tapi mulai membandingkan sumber informasi, mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Feedback yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek membuat materi pembelajaran menjadi lebih kontekstual, karena peserta didik diharapkan langsung pada permasalahan nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai Project-Based Learning Explain, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ini efektif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang bersifat pasif, kurang kritis, dan tidak kontekstual. PJBL menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam pembelajaran melalui keterlibatan langsung dalam penyelesaian proyek berbasis permasalahan nyata. Dan ini adalah daftar pustakanya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.